ada pertanyaan, bagaimana proses transfer ilmu Allah lewat golongan cahaya? Bagaimanakah cara membedakan antara bisikan setan dengan arahan malaikat? Hai para sobat santri online, Pondok Kolbu Al-Kausar. Banyak yang bertanya, bukti bahwa kita sudah berjalan lurus. Salah satunya tahu detail suatu proses kegaiban. Ayo kita kupas pemahaman dengan tadabbur Quran. Ingat, tadabbur bukan 100% kebenaran, karena kebenaran sejati hanya milik Allah semata. Dan jangan di-skip ya, tonton sampai selesai, karena ini wawasan akhirat kita nanti. Subscribe gratis agar tak ketinggalan topik terkini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. topik perjalanan alam ruhani, eksplor mati sebelum mati. Subtopik tadabbur penampung ilmu adalah pasukan cahaya. Pemahaman tentang transfer ilmu lewat ilham itu adalah sesuatu yang bersumber dari Allah melalui para petugas malaikat yang membuat seorang manusia yang masuk golongan kanan itu dapat memahami perintah atau larangan atau saran dan motivasi dan juga ancaman yang tengah menghadang. Ilham beda dengan wahyu dan beda juga dengan bisikan atau rasa was-was di hati. Ilham dan wahyu sama-sama datang lewat malaikat, sedangkan rasa was-was datangnya lewat setan. Proses transfer pengetahuan dari Allah lewat para malaikat itu yang masih ada saat ini adalah ilham. Dan dijelaskan bahwa kadar kebenarannya adalah relatif atau harus diuji dengan dalil ayat Quran dan hadis yang sahih. Tapi perlu dicatat, tafsir Quran pun kedalaman pemahamannya sesuai kejernihan kolbu masing-masing, karena cahaya Quran akan memancar atau menyentuh pada hati yang benar-benar bersih. Tidak semua orang bisa paham dan tersentuh cahaya Quran. Secara prosentase, kira-kira hanya 1,3% saja, atau 1 dari 73 bagian. Quran Surah Waqiah ayat 79 yang berbunyi, La yamassuhu illal mutahharun, yang diartikan secara pandangan hakikat itu sebagai berikut. Tidak disentuh cahayanya kecuali hati yang sudah suci bersih. Pertanyaan hakikat seputar transfer ilmu. Bagaimana penjelasannya bahwa ilmu pengetahuan itu datangnya dari Allah lewat perantara pasukan cahaya atau para malaikat? Jadi begini, ilmu itu adalah pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu. Menurut pandangan para sufi, ilmu diberikan oleh Allah melalui cahaya, yaitu para malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan banyak tugas-tugas tertentu. Mereka dapat menjadi perantara dalam menyampaikan pengetahuan dan wahyu, atau ilham kepada manusia pilihan atau golongan kanan. Sebagai makhluk yang bisa memiliki pengetahuan yang luas, atau bahasa kekiniannya disebut kuota memori yang besar,
para malaikat dapat menjadi sumber daya penyimpan ilmu dan petunjuk bagi manusia. Penjelasannya ada pada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Dohak. Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma min abdin walamro atin tawadda afa ahsanal wudu summa qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhiriha illa a'tahu Allah ta'ala bikulli harfin minha mi'ata darajah wa khulaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah," yang artinya, barang siapa, laki-laki atau perempuan, yang menyempurnakan wudu lantas membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai selesai, maka Allah akan memberikan pada mereka tiap-tiap satu hurufnya 100 derajat kebaikan. Dan tiap-tiap tetesan air wudu oleh Allah akan dijadikan malaikat yang selalu memintakan ampunan kepada mereka hingga hari kiamat. Dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, cahaya atau malaikat yang tercipta dari tetesan air wudu tadi, atau dari ibadah yang benar secara syariat dan hakikat, itu akan naik ke atas menyampaikan amalan ibadahnya, melewati pintu-pintu gerbang langit. Setiap setoran 15.000 cahaya, Allah akan hadiahkan satu cahaya atau malaikat yang akan menempel di jasad halus manusia dan akan menemani jasad halus manusia itu hingga hari kiamat. Jika ibadah semakin sempurna atau semakin ihsan, maka semakin banyak cahaya yang menempel. Itulah kenapa cahaya jasad halus Rasulullah di alam gaib terlihat mata ruhani. Begitu terang benderang cahayanya, penuh cahaya yang menempel. Beliau yang paling banyak jumlahnya. Jumlah yang menempel jasad halus manusia, jika 1 juta cahaya disebut maunah, jumlah 1 miliar cahaya disebut karomah, dan jumlah 1 triliun cahaya disebut mukjizat. Jadi banyak yang mengaku-ngaku punya karomah, tapi ternyata yang menempel itu hanya miliaran pasukan gaib fasik, alias banyak yang tidak sadar. Nanti lalai mati akan turun derajat menjadi siluman dan menjadi pasukan raja gaib fasik untuk mencari korban penipuan karomah palsu yang baru. Semoga paham. Jadi, malaikat zaman dulu disuruh menyembah Nabi Adam itu untuk disuruh menjadi pembantu manusia atau melayani manusia, di mana semua tunduk kecuali iblis Azazil yang tidak mau karena merasa lebih sempurna. Dalam bahasa ruhaninya disebut khodam atau pembantu manusia. Sehingga cahaya yang menempel jasad halus manusia tadi disebut khodam malaikat atau khodam cahaya. Khodam malaikat inilah yang dahulu dipakai saat bertugas oleh para nabi dan juga para wali, karena setelah ditutupnya jalur kenabian, maka dilanjutkan oleh jalur kewalian. Inilah suatu kebenaran hakikat yang tersembunyi. Dan khodam malaikat ini tidak perlu dibayar tenaganya. Jika tugasnya berhasil selesai, mereka akan mendapatkan kenaikan derajat tingkatan langit dari Allah Ta'ala. Sebaliknya, selain khodam cahaya, seperti khodam gaib fasik lainnya, mereka ini akan minta bayaran dalam membantu manusia. Bisa sesajen, kepala sapi, kepala kambing,
bahkan minta tumbal ruh sukma manusia. Waspadalah, bahkan para pemakai jasa bantuan Raja Gaib fasik besok kalau mati akan mereka tahan ruhnya, tidak bisa kembali ke akhirat untuk digunakan menjadi pasukannya agar membantu korban yang baru lagi. Ruh manusianya tadi akan turun derajat berubah menjadi siluman kerajaan gaib khodam mereka sebelumnya. Sesuai ayat Asfala Safilin, yakni Quran Surat At-Tin ayat 4-6 yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa rodatnahu asfala safilin illa alladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Kemudian kami kembalikan ke bentuk yang paling rendah dari derajat yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka yang mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Apakah ada perbedaan antara ketiga hal ini? Inspirasi dari malaikat, intuisi ruh pendamping manusia, dan bisikan gaib fasik. Ada perbedaan dua. Yang pertama, inspirasi dan intuisi sama-sama bisa memberikan dorongan atau pemikiran dalam benak atau akal pikiran kita. Perbedaan utamanya terletak pada sumbernya. Inspirasi dari malaikat berasal dari entitas ruhaniah khusus, yaitu cahaya penampung ilmu. Sebagai perantara antara Allah dan manusia, sumber ilmu cahaya dapat memberikan bimbingan dan pemahaman yang lebih mendalam. Sedangkan intuisi manusia merujuk pada pemahaman atau pengetahuan yang muncul secara tiba-tiba atau tanpa penalaran yang jelas. Ini sering timbul sebagai perasaan yang terdalam atau firasat yang bisa memberikan pemahaman yang instan terhadap sebuah situasi, kondisi, atau keputusan. Intuisi biasanya hasil dari pengalaman, pengetahuan yang tersembunyi dalam pikiran bawah sadar, atau pemahaman yang mendalam tentang suatu hal. Namun, sejatinya ini bersumber dari memori cahaya penyimpan ilmu dari para malaikat 8 ruh pendamping manusia, yang memang akan menempel pada ruh pemiliknya sampai hari kiamat. Jadi, 8 ruh pendamping manusia itu adalah ruh pilihan yang sudah diizinkan Allah untuk mendampingi ruh idofi manusia terpilih yang kebanyakan satu aliran karakter atau jati dirinya. Misalnya, ruh idofinya ruh pendakwah. Biasanya, lahan ruh pendampingnya di masa lalu itu karakternya pendakwah. Jadi, paham ya, paket ruh seorang manusia itu terdiri dari satu ruh idofi atau ruh utama dan 8 ruh pendamping atau ruh para pendahulu yang terpilih diizinkan Allah mendampingi seorang manusia agar bisa naik derajat tingkatan langitnya. Ini sesuai Quran Surat Ali Imran ayat 169 yang berbunyi, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, yang artinya, dan janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Mereka dianugerahi rizki. Al-Ayah 1
salah satu rizkinya adalah mendapatkan kesempatan kedua yang bisa menaikkan derajat mereka jika manusia yang didampingi berhasil naik derajat, semacam reinkarnasi. Hanya saja di sini beda alam. Nanti orang-orang pilihan juga mendapatkan kesempatan di bumi kedua, bumi ketiga, dan seterusnya. Karena Sunan Kalijaga saat ini sedang bertugas di bumi ketujuh. Lanjut ya, kembali ke topik. Sedangkan perbedaan yang ketiga, bisikan gaib fasik, biasanya outputnya berhubungan dengan perbuatan tercela dan kejelekan, agar yang dibisiki orang tersebut turun tingkatan derajat langitnya. Atau jika orang yang dibisiki itu makom, derajat tingkatan langitnya tinggi, biasanya output kejelekannya sangat halus, tidak kentara, atau biasanya disebut output hitam berbalut putih. Perbedaan yang mendasar lainnya dari 1 dan 2 adalah inspirasi dari malaikat terkait dengan hal-hal ruhaniah dan tujuan hidup atau hakikat, yakni ridho Allah. Sementara intuisi ruh manusia biasanya berkaitan dengan jasmaniah atau syariat. Misalnya situasi tata cara sehari-hari atau keputusan praktis dalam kehidupan. Sedangkan yang ketiga, bisikan gaib fasik itu bisa salah satunya, atau bahkan keduanya. Yang penting mereka bisa makan aura energi negatif dari urusan apapun. Waspadalah, waspadalah. Perbedaan ketiganya ini bisa bersifat subjektif, atau tergantung masing-masing orang, dan tergantung pada keyakinan individunya. Beberapa orang mungkin menganggap inspirasi dan intuisi sebagai hal yang dianggap sama atau saling terkait, sementara yang lain mungkin membedakannya berdasarkan pemahaman atau pengalaman pribadinya. Demikian penjelasannya, sampai di sini dulu ya. Agar tak overdosis, ulangi lagi pelan-pelan biar semakin paham. Semoga paham, semoga bermanfaat. Perlu diingat sekali lagi, saudaraku. Penjelasan di atas yang disampaikan ini bukanlah dari saya pribadi, karena semua pengetahuan dari Allah. Karena semuanya kehendak sejatinya dari Allah, kita hanya menyiapkan diri saja agar bisa digunakan dalam hal kebaikan. Itu juga atas kehendak dan izin Allah Ta'ala. Jadi, sejatinya semua perbuatan kita itu bukanlah perbuatan kita pribadi. Karena kita tidak bisa apa-apa tanpa kuasa Allah. Kita hanyalah orang yang belajar pasrah pol-polan, berusaha menyatu dengan kehendak Allah. Oke, silahkan komen di bawah jika ada sesuatu ganjalan pendapat, dan jangan lupa follow atau subscribe agar tidak ketinggalan channel kajian Ruhaniah ini. Biar panjenengan bisa rajin menyimak, dan kita ridho biridoya jika ada hilaf. Semoga semuanya dimudahkan masuk surga. Jangan lupa bahagia apapun kondisinya, dan putar terus tasbihnya. Teruslah mengaji, afala ta'qilun. Demikian, semoga semuanya paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.